kita di pembelajaran hari ini. Adik-adik, tema pembelajaran hari ini adalah tentang fauna, yaitu tentang burung. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini tentang fauna, yaitu burung. Sertai pembelajaran kami ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 23. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pembelajaran hari ini. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar nih hari ini, kakak mau dengerin suara nih. Adik-adik, kakak minta dengar suara. Nah, ini kira-kira suara apa ya? Suara apa ini? Coba adik-adik dengar nih. Suara apa ya kira-kira? Ya, betul banget. Suara burung. Nah, sesuai tema kita nih adik-adik hari ini, yaitu tentang fauna, yaitu burung. Nah, dalam bacaan Alkitab tadi yang kita sudah baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23, Tuhan menciptakan burung-burung yang berterbangan banyak banget di udara. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan burung dan binatang di laut itu pada hari ke berapa? Keberapa ini? Kelima. Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan juga binatang di laut pada hari kelima. Nah, adik-adik, apa sih kira-kira keistimewaan dari burung dibanding dengan binatang lainnya? Baik itu binatang di darat maupun binatang di laut. Nah, kira-kira istimewanya burung ini apa ya? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, kalau ikan itu mereka bisa berenang di laut atau di air, ya kan? Tetapi kalau burung itu mereka bisa titik-titik di udara. Apa? Mereka bisa apa di udara? Betul banget, mereka bisa terbang Kak di udara. Iya, mereka bisa terbang karena mereka punya sayap. Nah, tetapi adik-adik, ada beberapa jenis burung, mereka punya sayap, tetapi mereka tidak bisa terbang setinggi burung-burung lainnya sampai ke udara, terbang di udara. Nah, hewan apakah itu? Yaitu ada ayam dan juga ada bebek. Mereka ada sayapnya, tapi mereka tidak bisa terbang setinggi burung-burung yang lain di udara. Nah, adik-adik, mereka, ayam dan juga bebek itu tidak bisa terbang karena ukuran sayapnya itu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari badannya. Jadi badannya lebih gede daripada sayapnya. Itulah yang menyebabkan ayam dan juga bebek nggak bisa terbang tinggi di udara. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Manusia bisa terbang nggak ya adik-adik? Manusia bisa terbang nggak ya? Iya, manusia nggak bisa terbang. Manusia nggak punya sayap, Kak. Betul banget. Manusia punya tangan. Coba, tangannya adik-adik dikepak-kepakkan. Kira-kira dikepak-kepakkan gini, adik-adik bisa terbang? Nggak bisa ya adik-adik. Nah, itulah keistimewaan dari burung.
Tuhan menciptakan burung dengan sayapnya supaya mereka bisa terbang tinggi di udara. Nah, adik-adik, siapa yang suka lihat burung berterbangan di udara? Baik pada pagi hari, sore, atau siang. Siapa yang suka lihat burung berterbangan di udara? Yang banyak banget berkelompok dia kalau berterbangan. Siapa yang suka? Nah, adik-adik, kakak punya gambar nih untuk adik-adik. Nah, gambarnya ini adalah hero, gambar hero. Kira-kira ini hero apa ya? Ini dia gambarnya. Hero apa ini? Superman, betul banget. Sebagian dari kalian, banyak dari anak-anak itu suka sekali sama cerita Superman. Nah, kira-kira kenapa sih adik-adik kok suka sama cerita Superman? Dia bisa apa gitu? Nah, dia bisa terbang dan bisa menolong orang lain dengan kemampuan terbang serta kekuatan supernya. Tapi adik-adik, itu hanya cerita dongeng. Itu hanya di film, bukan kenyataan. Superman bisa terbang itu karena dia memakai alat bantu atau mesin yang bisa membuat dia terbang. Jadi bukan asli, tapi itu hanya film atau dibuat oleh manusia. Adik-adik, kakak punya gambar selanjutnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Iya, betul banget. Ini adalah gambar pesawat. Nah, adik-adik, pesawat ini bisa terbang nggak ya? Pesawat ini bisa terbang nggak ya? Iya, ini bisa terbang. Pesawat ini bisa terbang karena digerakkan oleh mesin yang sangat canggih. Nah, mesin ini dirakit oleh tangan-tangan manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya. Nah, dengan pesawat ini, manusia dapat terbang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, dengan pesawat ini, manusia bisa terbang. Jadi, alat bantu manusia untuk terbang adalah dengan menggunakan pesawat terbang, adik-adik. Nah, adik-adik, saat manusia mau membuat pesawat terbang, mereka harus betul-betul menghitung besar dan kecilnya ukuran dari pesawat terbang. Lalu beratnya bagaimana? Dan intinya itu harus detail adik-adik saat mereka membuat pesawat terbang. Harus benar-benar terukur. Nah, adik-adik, apakah Tuhan menciptakan burung itu seperti halnya manusia membuat pesawat terbang? Kira-kira apakah Tuhan seperti manusia yang harus diperhitungkan detail-detailnya dalam menciptakan sesuatu? Kira-kira seperti itu kah? Wah, adik-adik, ternyata tidak seperti itu ya adik-adik. Tuhan menciptakan burung dengan firman-Nya. Tuhan berfirman, "Jadilah burung-burung di udara." Wah, akhirnya langsung burung-burung itu muncul adik-adik berterbangan di udara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Wah, itu sungguh hebat dan sungguh ajaib kuasa Tuhan adik-adik. Nggak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Jadi, coba kita katakan, Allahku hebat menciptakan burung-burung di udara. Sekali lagi ya, Allahku hebat menciptakan burung-burung di udara. Nah, adik-adik, Allah menciptakan burung dengan sepasang sayap. Dengan sepasang sayap itu, burung-burung bisa berterbangan di udara. Nah, di dalam perut burung itu ada kantong udara seperti balon yang membuat burung ini bisa melayang ke udara juga. Nah, saat burung itu mengepakkan sayapnya, itulah istimewa burung. Nah, adik-adik, kita akan lihat nih, burung apa aja yang Tuhan ciptakan untuk mengisi alam semesta ini. Nah, kira-kira burung apa aja? Mari kita simak gambar di samping ini. Nah, adik-adik, inilah jenis-jenis burung. Ada burung yang ukurannya sangat besar dan juga ada yang kecil adik-adik. Ukurannya berbeda-beda adik-adik ya, dan warnanya pun bermacam-macam. Sungguh sangat indah burung-burung ini.
Nah, kalau burung-burung yang kecil ukurannya itu seperti burung pipit yang biasa makan makanan biji-bijian seperti padi. Nah, ada juga adik-adik burung yang makan ulat atau cacing maupun serangga. Nah, kalau burung yang ukurannya besar itu ada burung elang. Wah, ada yang lebih besar lagi adik-adik dari manusia. Panjang sayapnya itu adik-adik sampai 3 meter. Ada juga burung yang cantik sekali, yaitu seperti burung merak. Nah, burung merak ini punya bulu yang warna-warni, sangat indah. Seperti juga ada burung cendrawasih. Dan ternyata ada juga yang punya suara yang indah. Burung yang punya suara yang indah. Dan juga ada burung yang bisa berbicara meniru suara manusia atau suara binatang lain. Seperti menirukan bunyi suara gonggongan anjing atau suara kucing. Nah, burung ini tidak bisa bicara seperti manusia adik-adik, tapi mereka bisa meniru beberapa kata yang diucapkan oleh manusia. Seperti contohnya ada burung beo, burung kakak tua, dan juga burung nuri. Wah, adik-adik luar biasa ya adik-adik. Siapa yang menciptakan burung-burung tadi? Siapa? Betul banget, Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan telah menciptakan banyak sekali burung-burung yang mengisi alam semesta dan juga hari-hari kita. Nah, bagaimana sikap kita terhadap ciptaan Tuhan yang satu ini, yaitu burung? Ya, kita harus memelihara dan juga merawat burung-burung yang ada di sekitar kita maupun burung yang kita pelihara setiap hari. Nah, itulah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan melalui fauna yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, untuk tugas adik-adik hari ini adalah membuat kolase burung. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Bahan-bahannya adalah kertas lipat sesuai warna kesukaan adik-adik masing-masing, lalu ada lembar menempel. Lembar menempel ini akan dikirimkan melalui file, adik-adik bisa print out lembar menempel tersebut. Lalu ada lem dan juga gunting. Langkah pertama adalah adik-adik menggunting kertas lipat menjadi bagian kecil-kecil seperti berikut ini. Setelah itu, kita tempelkan potongan kertas tadi pada tiap bagian dari gambar. Sesuaikan dengan warna kesukaan adik-adik ya. Hasil akhir dari kolase burung seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan. Untuk hasil tugas dapat dikirimkan melalui WA ke kafe atau ke wali kelas masing-masing. Adik-adik, itulah materi kita hari ini tentang fauna, yaitu burung. Adik-adik, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menciptakan burung-burung di udara supaya kami tahu betapa besar kuasa Tuhan atas kehidupan di dunia ini. Walaupun kami tidak bisa terbang seperti burung, tetapi kami bersyukur Tuhan atas tubuh yang sehat dan kehidupan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin.
Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.